Penasaran nggak sih gimana cara mendapatkan penghasilan pasif dari investasi? Temukan jawabannya di video ini. Halo Sobat KSPM, selamat datang dalam dunia investasi. Jika kamu baru memulai perjalanan menuju kebebasan finansial, maka kamu berada di tempat yang tepat. Sebelum lanjut, kenalin aku Cindy dari Divisi Aset Manajemen KSPM FEB UNER. Di sini aku akan membahas secara sederhana tentang apa itu investasi dan juga berbagai jenis investasi yang dapat kamu pilih. So, mari kita mulai. Pertama, apa itu investasi? Nah, jadi ini, mudahnya, investasi itu adalah penundaan kesenangan kita saat ini dengan harapan akan dapat dinikmati lebih di masa yang akan datang. Penundaan tersebut bisa ditaruh dalam bentuk investasi barang-barang yang nilainya itu akan naik melebihi inflasi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa itu inflasi? Nah, inflasi adalah kenaikan harga barang atau penurunan kemampuan beli masyarakat secara umum. Contoh, harga cabai 10 tahun yang lalu tidak sama dengan harga cabai saat ini. Artinya, harga cabai telah mengalami kenaikan atau inflasi sebesar selisih harganya. Oleh karena itu, kita perlu untuk menaruh uang kita ke sesuatu yang nilainya bisa naik secara legal, dan itu bisa berupa seperti tanah, properti, emas, dan surat-surat berharga. Nah, yang menjadi fokus kita saat ini yaitu produk-produk keuangan yang ada di pasar modal. Buat kalian yang belum tahu, pasar modal itu apa? Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang permodalan. Secara prinsip itu hampir sama dengan pasar pada umumnya. Perbedaannya itu hanya terletak pada yang pertama ada mekanisme atau cara jual beli, di mana mekanisme jual beli pasar modal itu tidak tatap muka, melainkan melalui aplikasi online trading yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan sekuritas. Lalu yang kedua ada produk atau barang yang diperdagangkan, di mana produk yang ada di pasar modal adalah produk investasi keuangan seperti reksadana, obligasi, saham, dan juga produk lainnya. Nah, produk inilah yang dinamakan instrumen investasi. Yang pertama ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi kalau kita membeli sebuah saham, artinya kita adalah bagian pemilik resmi dari perusahaan itu. Lalu apa keuntungan dan resiko dari saham sendiri? Yang pertama ada capital gain atau kenaikan harga saham. Lalu yang kedua ada dividen atau pembagian hasil. Lalu yang ketiga ada hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Lalu resikonya sendiri yang pertama ada capital loss atau jual rugi dari harga beli. Lalu yang kedua ada tidak adanya dividen. Lalu yang ketiga ada perusahaan yang dibeli itu bangkrut. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, kapan kita bisa melakukan transaksi jual beli saham? Nah, jam transaksi di Bursa Efek Indonesia itu sendiri dimulai pada hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai 4 sore waktu Indonesia Barat, dengan waktu istirahat pukul 12 sampai setengah 1 waktu Indonesia Barat, dan khusus dari Jumat lebih cepat 30 menit istirahatnya dan lebih lambat 30 menit. Yang kedua yaitu ada obligasi, di mana obligasi adalah jenis investasi di mana investor memberikan pinjaman uang kepada penerbit obligasi yang bisa berupa pemerintah, perusahaan, ataupun lembaga lainnya. Nah, keuntungannya sendiri yaitu berupa kupon yang dibayarkan secara berkala, di mana sistemnya sedikit mirip dengan bunga perbankan. Namun di sisi lain, obligasi itu memiliki risiko gagal bayar atau terlikuidasi. Lalu yang ketiga ada reksadana, di mana reksadana adalah pembelian produk keuangan secara tidak langsung yang diwakilkan oleh manajer investasi. Artinya, kita hanya sebagai pemilik dana yang menitipkan dana kepada pengelola, yakni manajer investasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis investasi berdasarkan waktu dan bagaimana cara kita memilih yang sesuai dengan tujuan finansial kita. Yang pertama ada investasi jangka pendek, di mana investasi jangka pendek direncanakan untuk dipertahankan dalam waktu singkat, itu biasanya kurang dari 1 tahun. Salah satu contoh yang paling populer dari investasi jangka pendek adalah deposito berjangka. Di mana deposito berjangka itu menawarkan tingkat bunga tetap dan biasanya memiliki jangka waktu antara beberapa bulan hingga 1 tahun. Nah, deposito sendiri ini seringkali memiliki tingkat pengembalian lebih rendah dibandingkan investasi jangka menengah atau jangka panjang. Namun, risiko yang dimiliki deposito ini lebih rendah dibandingkan instrumen investasi lain. Selanjutnya ada investasi jangka menengah dengan rentang selama 1-5 tahun. Salah satu contoh yang paling umum yaitu dari investasi jangka menengah
adalah obligasi korporasi jangka menengah. Obligasi korporasi sendiri menawarkan pembayaran bunga tetap secara berkala kepada pemegang obligasi. Nah, ini cocok untuk investor yang mencari pendapatan tambahan dengan risiko yang terkendali. Namun, harga obligasi sendiri dipengaruhi oleh perubahan suku bunga acuan. Lalu yang terakhir ada investasi jangka panjang, di mana direncanakan untuk dipertahankan selama lebih dari 5 tahun. Salah satu contoh yang sering dipilih adalah investasi saham. Nah, saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar besar cenderung memiliki harga yang stabil, namun memiliki potensi pertumbuhan yang moderat. Selain itu, ada juga saham yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, namun rentan terhadap fluktuasi harga dan juga kinerja pasar. Jadi, berdasarkan hal ini, kita perlu memastikan untuk mempertimbangkan jangka waktu investasi dan tujuan keuangan kita sebelum memutuskan jenis investasi yang. Jadi, kalau kita rangkum secara sederhana, pasar modal itu adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang investasi keuangan yang resmi dibentuk oleh negara, di mana OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai polisi atau pengawasnya, bursa sebagai pasarnya atau mallnya, dan perusahaan sekuritas sebagai toko di mana kita beli barang. Nah, barang-barang yang diperjualbelikan itu dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan tercatat atau emiten, dan yang melakukan jual beli adalah investor atau masyarakat. Oke teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan kita tentang dasar-dasar investasi. Next episode kita akan membahas hal-hal seru lainnya seperti praktik jual beli dan juga analisa teknikal dan juga fundamental. Jadi jangan lupa stay tune. Juga pastikan kamu subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten terbaru dari HSPM FGBU. See you!